Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Dini Piskasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 02 Kabupaten Bengkulu Utara. Video kali ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan semua kegiatan. Kemudian disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia memiliki 3 tujuan. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain merupakan motivasi internal. Motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya merupakan motivasi internal. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, antara lain ada sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Posisi guru sebagai manajer akan membuat guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, dan mendukung murid agar tetap menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kaitan materi budaya positif dengan ketiga materi sebelumnya adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, antara lain berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan
sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya, dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya adalah sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu, saya sering diliputi perasaan bersalah karena sering memberikan hukuman jika murid berbuat kesalahan. Saat mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang. Pernah, namun saya menggunakan satu tahapan, yaitu validasi tindakan yang salah dengan memberikan pertanyaan, "Ibu yakin kamu melakukan hal itu pasti ada alasannya. Kenapa sih kamu sering datang terlambat?" Hal lain yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua atau wali murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga dilakukan di rumah agar menjadi satu kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri murid. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.